أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Barkah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kirimkan syukur puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat yang tampak maupun nikmat yang tidak tampak, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau, sebagai pengikut beliau yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, berjamaah, dan tentunya belajar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita bacakan terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Pahala kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat, untuk tabi'in, dan untuk seluruh umat muslim. Kemudian untuk kita semua, khususnya keluarga kita di rumah, saudara-saudara kita, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan musibah semoga diberikan diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mendahului kita semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita khususkan untuk Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang pada sore hari ini sedang kita kaji bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab yang masih menerangkan tentang perintah agar kita mengikuti sunnah atau perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan, dicantumkan beberapa ayat dan hadis-hadis tentang keharusan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah yang kemarin disebutkan, ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini firman dari Allah dalam surat An-Najm, surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul
wahai Muhammad, katakanlah, sampaikanlah kepada orang-orang yang lain, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian cinta kepada Allah, patuh kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kata Nabi Muhammad, kalau kalian semua percaya kepada Allah, mencintai Allah, udah cukup ikuti saya. Yuhibbukumullah. Dengan demikian Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad menjamin siapa yang mengikuti beliau itu akan diampuni dosanya dan sama saja itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad itu berbeda dengan Allah. Karena Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, atau kata-kata Allah itu bisa kita temukan dalam Al-Quran. Allah memerintah kita menjauhi khamar, minuman keras, itu ada dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah pun melarang kita mabuk-mabukan, ada dalam hadis. Jadi kalau firman Allah itu ada dalam Al-Quran, kalau sabda Nabi Muhammad itu ada di dalam hadis. Nah, tidak mungkin bertentangan antara hadis dengan Al-Quran. Semuanya hampir sama dan saling menjelaskan. Al-Quran mengatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamar, judi dan lain sebagainya itu adalah pekerjaan setan, maka jauhilah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap khamr, kullu khamrin muskir, setiap khamr itu adalah memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara hadis dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Abu Hurairah dalam sebuah hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku, semua dari umatku yang masuk, yang menjadi muslim itu semuanya masuk surga. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali orang yang abai, kecuali orang yang tidak peduli. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Emang siapa sih yang dimaksud dengan orang yang abai? Wahai Rasulullah, qala, kata Rasulullah menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah. Kalau dia taat kepadaku, dia mengikuti apa yang saya perintahkan, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Kalau dia bermaksiat atau melawan perintahku, faqad aba, maka dia telah abai. Orang yang abai, kata Rasulullah, itu tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini menjelaskan bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Rasulullah itu wajib untuk kita tunaikan. Ya, makanya dalam kehidupan sehari-hari para sahabat Nabi ketika itu berjuang mati-matian untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Wa man 'asa faqad aba. Kata Nabi Muhammad, kalau dia melanggar perintahku, dia itu sudah abai. Contohnya dulu ketika Rasulullah wafat. Nah, ketika Rasulullah wafat itu banyak orang-orang yang awalnya muslim ketika masa sahabat, ketika Nabi hidup dia menjadi muslim, Rasulullah wafat, banyak sebagian dari mereka yang keluar dari Islam, kembali ke agama nenek moyang mereka, kembali kepada agama kafir. Nah, itu dia termasuk aso atau termasuk bermaksiat melawan perintah Rasulullah SAW. Nah, ada yang keluar dari Islam full, ada yang main tawar menawar. Ketika masa Abu Bakar itu ada segolongan sahabat yang mengatakan, wahai Abu Bakar, saya tetap pengen tetap jadi Islam, saya tetap sholat, saya tetap puasa, tapi saya nggak mau bayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Tidak bisa. Zakat itu adalah rukun Islam, semuanya wajib untuk menunaikan zakat. Kalau dia melanggar, dia tidak mengikuti Rasulullah, saya akan perangi dia. Makanya ketika masa Abu Bakar itu ada Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, karena zakat itu adalah rukun dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Muslimin wakil Abi Iyas bin Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ini dari sahabat yang bernama Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Jadi kalau dalam hadis itu setiap sahabat, gimana cara mengetahuinya? Dia disebutkan di belakangnya kata-kata radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini gelarnya dari mana? Ini gelarnya dari Allah langsung. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka semua dan mereka meridhoi Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan mereka adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat itu semuanya dikasih sebutan belakangnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kalau orang yang sudah meninggal, kita sering menyebut rahimahullah atau almarhum. Semoga Allah merahmati dia. Nah, kalau yang masih hidup, biasa kita panggil hafizahullah. Semoga Allah menjaga dia. Ya, jangan sampai ketika kita menyebut ada orang yang masih hidup, kita ngomong dia rahimahullah atau almarhum. Ya. Meskipun secara bahasa itu benar, semoga Allah merahmati dia, tapi yang populer di masyarakat kita sebutan almarhum atau rahimahullah itu khusus orang yang sudah meninggal. Meskipun secara arti benar, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah memberkati dia, tapi karena di Indonesia biasanya almarhum atau rahimahullah itu untuk orang yang meninggal, nah kita jangan pakai rahimahullah atau almarhum, tapi pakai hafizahullah. Semoga Allah menjaga dia. Jangan kita pakai ya akhi almarhum, wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, jangan pakai kata-kata rahimahullah. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini beliau berkata, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi. Suatu ketika ada seseorang yang sedang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kirinya. Ya Rasulullah, ini sampingnya ada sahabat, dia makan pakai tangan kiri. Kemudian kata Rasulullah, kul biyaminika. Hei, kamu kalau makan pakai tangan kanan. Kemudian kata orang tersebut, la astati, saya tidak bisa. Qala la stata'ta.
Kalau memang kamu bilang gak bisa, semoga emang kamu benar-benar gak bisa. Ma mana'ahu illa al-kibar, kata Rasulullah, sesungguhnya dia tidak mau pakai tangan kanan itu bukan karena gak bisa, tapi karena dia sombong, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah SAW. Fama rafa'aha ila fihi. Kemudian orang tersebut akhirnya tangannya itu nggak bisa nyuap ke mulutnya. Maksudnya gara-gara dia mengatakan sih nggak bisa ya Rasulullah, padahal dia sebenarnya bisa, terus dia bilang nggak bisa. Sama Rasulullah didoakan kalau emang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, semoga emang nggak bisa beneran. Ya. Terus kemudian dia fama rafa'aha ila fihi, tangannya nggak bisa nyuap ke mulutnya, artinya tidak bisa diangkat. Nah ini maksudnya anjuran kita untuk senantiasa full mengikuti perintah Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk makan menggunakan tangan kanan, kita disuruh misalnya minum atau makanan untuk memulai dengan basmalah dan lain sebagainya. Nah, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu para sahabat langsung ditegur oleh Rasulullah, nah sekarang cara kita mengetahui perintah-perintah Nabi itu adalah lewat belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang jumlahnya sangat banyak itu hampir semuanya lengkap, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya ada panduan dari Rasulullah SAW. Bisa kitab seperti ini, atau kalau yang lebih besar ada kutubus sittah, ada seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, atau yang paling lebih ringan lagi seperti Arba'in punya Imam Nawawi. Nah, itu semua kita bisa mengetahui yang diperintahkan oleh Rasulullah lewat kitab tersebut. Karena kita sudah tidak bertemu dengan Rasulullah, caranya adalah lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu hampir setiap kitab ada bab tentang amalan-amalan Rasulullah, wirid-wirid Rasulullah, bagaimana Rasulullah berumah tangga, bagaimana Rasulullah bertemu dengan tetangga, itu lengkap ya. Makanya Rasulullah itu disebut sebagai suri tauladan karena hampir semua dalam hidupnya itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hatta sampai kepada hal-hal yang sifatnya intim atau yang sifatnya itu sifatnya rumah tangga, bahkan sampai sifatnya dalam hal-hal seperti bagaimana Rasulullah berhubungan dengan istri-istrinya itu ada dalam kitab hadis ya. Biasanya itu riwayat sahabat yang meriwayatkan itu biasanya Ibu Aisyah. Jadi kalau ada Rasulullah ditanya, Rasulullah bagaimana cara kamu misalnya berinteraksi dengan istri? Nah, Rasulullah langsung menunjuk, coba tanya ke Aisyah. Biasanya Aisyah langsung mengatakan, oh Rasulullah kalau di rumah tangga begini. Makanya Sayyidah Aisyah itu hadisnya cukup banyak, dan rata-rata hadisnya Sayyidah Aisyah itu berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah SAW. Beda dengan Abu Hurairah, beda dengan Ibnu Abbas dan sebagainya. Ibu Aisyah khusus hadis rumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada hadis dari Abi Musa. Di sini ada hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu, yang nama lengkapnya Abu Musa Al-Asy'ari, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kama thali ghaithin asaba ardan. Kata Rasulullah, sesungguhnya perumpamaan aku diutus ke muka bumi ini seperti hujan yang turun membasuh bumi. Kata Rasulullah, saya diutus ke muka bumi ini itu mirip seperti ada hujan yang turun ke bumi. Fakanat minha, kata Rasulullah, ketika hujan itu turun ke muka bumi, itu ada tanah yang baik, ada tanah yang bagus, yang subur. Nah, tanah ini kalau disirami hujan itu subur dan bisa menumbuhkan pepohonan dan rumput-rumputan. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma fanafa'ahu Allah bin nas. Nah, kemudian golongan yang kedua, ketika hujan turun ada tanah yang keras. Tanah yang keras itu air gak bisa masuk, tapi dia bisa nampung air hujan. Biasanya kalau kita di pedesaan itu ada tanah yang memang kita buat kolam, itu yang tanahnya keras, air itu gak masuk ke bumi, tapi dia bisa nahan biar tidak masuk dalam. Nah, ada seperti itu. Nah, yang ketiga ada tanah yang licin, ada bumi yang licin. Mungkin kalau sekarang seperti bisa kayak aspal atau mungkin yang sudah dikasih keramik ya. Hujan turun itu air nggak meresap, air netes kemudian langsung lewat begitu saja. Nah, kata Rasulullah, begitupun saya ketika diutus ngasih ilmu ke orang-orang itu seperti itu. Nah, tadi tanah yang subur, tanah yang dikasih air kemudian langsung tumbuh-tumbuhan, itu mereka adalah para ulama. Mereka para ulama-ulama besar, mereka dikasih ilmu, dikasih hikmah oleh Rasulullah, dia bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, itu ulama. Kemudian tadi tanah yang keras tapi dia bisa nampung air, itu umat muslim pada umumnya. Atau di sini dikatakan perawi hadis, dia hanya meriwayatkan tapi tidak bisa mengambil hukum dari sana. Atau mungkin orang-orang seperti kita yang ibadahnya baik, kita bisa memberikan contoh tapi kita nggak bisa memberikan yang lebih kepada masyarakat umum misalnya. Nah, itu kita digolongkan sebagai yang kedua. Kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi kita bisa nahan airnya. Orang-orang melihat kita, orang-orang melihat kita, anak kita melihat kita, kemudian jadi ikut kita. Nah, itu kita bagian yang kedua. Kita bisa nampung air meskipun air tersebut nggak meresap ke bawah. Nah, yang ketiga ini orang kafir. Orang kafir itu ketika dia masuk, ketika dia disiram air, ya seperti keramik ini, dia dikasih air, dia nggak meresap, dia nggak bisa ngasih tumbuhan. Jadi dikasih air lewat begitu saja, pindah ke tempat yang lain. Nah, ini contoh orang yang kafir. Jadi dia mau diceramahi bagaimana, mau didengarkan Al-Quran bagaimana, karena emang dia tidak diberikan hidayah. Sama seperti hujan jatuh ke aspal atau jatuh ke keramik, dia nggak ngeresep, dia lewat begitu saja. Nah, fadzalika masalun man wafaqahu fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Nah, itulah perumpamaan dari diutusnya Rasulullah. Kalau dia belajar agama dengan benar, dia bisa bermanfaat seperti tanah tadi, tanah yang subur bisa ngasih pohon kepada orang lain. Nah, kemudian wa masalun man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Nah, kemudian perumpamaan yang lain itu seperti orang yang kepalanya itu tidak terangkat. Maksudnya di sini penjelasan ulama adalah
dia dalam istirahat yang sangat lelap, dia ketiduran, kemudian meskipun matahari sudah terbit, matahari sudah ngasih dia cahaya, dia tetap tidak terbangun dan tetap tidur. Nah, dulu ketika Rasulullah berdakwah seperti itu. Ketika Rasulullah berdakwah kepada para sahabat, ada yang masuk Islam seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan lain sebagainya. Ada yang ketika Rasulullah berceramah bukannya menerima malah marah, ya, seperti misalnya Abu Jahal atau mungkin siapa lagi, banyak kafir Quraisy yang lain yang Rasulullah berceramah itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Nah, itu ya. Jadi pembagiannya ada yang menerima hidayah dari Allah, ada yang hatinya itu menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dari hujan, ada tanah yang bagus, dia bisa tumbuh pepohonan, ada tanah yang emang dia licin atau dia nggak bisa nerima air, nggak bisa ngeresep. Nah, itu adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diriwayatkan oleh tadi Abu Musa Al-Asy'ari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanara faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yatubuhunna anha." Nah, ini perumpamaan lagi kata Rasulullah, saya diutus ke muka bumi ini dan juga kalian saya berikan ilmu itu sama seperti ada orang yang menghidupkan api. Ada orang yang menghidupkan api, kemudian kalau kita malam-malam biasanya itu kalau obor dihidupkan itu ada serangga atau kupu-kupu atau serangga malam biasanya itu yang tertarik ke api itu kemudian masuk ke dalamnya. Padahal orang tersebut sudah mengusirnya, tapi tetap serangga tersebut masuk ke dalam api tersebut. Nah, kata Rasulullah, wa ana akhidun bihujazikum aminnar. Kata Rasulullah, nah saya itu orang yang mencoba mencegah serangga tersebut agar tidak masuk ke dalam api. Ya, ada api, kemudian ada serangga yang mau masuk. Nah, itu ibaratnya kita itu serangga. Rasulullah itu mencoba mencegah, jangan masuk, jangan sampai kamu masuk ke dalam api. Tapi wa antum tufrituna min yadi. Tapi kalian itu malah milih untuk lari, milih untuk tidak untuk abai kemudian masuk dalam api tersebut. Nah, begitu kata Rasulullah, melarang kita untuk jangan masuk neraka, jangan berbuat hal-hal yang buruk, tapi kita sendiri tidak mau digenggam oleh Rasulullah. Kita semua tidak mau dipegang oleh Rasulullah, tidak mau belajar hadis-hadis Rasulullah, kita malah masuk ke dalam api tersebut. Nah, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir. Di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau ada kata-kata radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, itu berarti sahabat tersebut dan ayahnya hidup sezaman dengan Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas ini
seorang anak kecil, ayahnya Abdullah itu juga seorang tua yang kedua-duanya itu hidup bersama Rasulullah SAW. Begitupun sahabat Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah. Umar itu punya anak namanya Abdullah bin Umar. Makanya kalau nyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anak dan ayahnya, karena dua-duanya sama pada masa Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata, qama fina Rasulullah SAW bi mau'izatin. Suatu ketika Rasulullah masih tausiah, faqala ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala khufatan uratan urlan. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian nanti ketika hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan nyeker, kemudian dalam keadaan telanjang, kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana dulu kalian diciptakan pertama kali. Gimana kalau kita keluar dari rahim ibu kita pas lahir, kita nggak pakai baju, kita nggak pakai alas kaki. Nah, begitu pun nanti ketika kita di padang mahsyar itu kita semuanya telanjang, kita semuanya tidak pakai alas kaki. Nah, ini ada komentar kemudian dari Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, nanti ketika orang sudah berkumpul gitu kan pada telanjang, itu apakah mereka yang perempuan laki-laki berkumpul wahai Rasulullah? Iya berkumpul. Terus mereka nanti saling melihat ini enggak? Saling melihat kanan kirinya. Nah, kata Rasulullah, ketika itu orang enggak berpikiran untuk melihat orang lain. Jadi meskipun sama-sama telanjang, karena semuanya sudah sibuk dengan amal masing-masing, enggak mungkin sempat kita melihat misalnya ada cewek atau mungkin orang lain yang telanjang juga, kita nggak mungkin sempat untuk mikir ke sana. Kita udah sibuk dengan diri kita, amal kita masing-masing. Nah, ala wa inna awwal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Nanti ketika hari kiamat, ketika semuanya sudah dalam keadaan telanjang sama seperti lahir, yang pertama kali diberikan pakaian itu adalah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayukhadhu bihim data shimal faqul ya rabbi ashabi. Kemudian Rasulullah ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, didatangkan para sahabatnya. Para sahabatnya didatangkan dari sebelah kiri. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Allah, mana sahabatku yang lain? Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, kamu itu tidak tahu apa yang terjadi ketika kamu meninggal. Ketika kamu meninggal itu banyak yang dulu masa-masa hidup setia dengan kamu, ketika meninggal itu mereka meninggalkan kamu, meninggalkan agama Islam, sehingga yang sisa dari golongan yang ngikutin kamu itu hanya orang-orang ini aja. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan fa aqulu kama qala Abdus Shalih, kama ini Rasulullah berkata, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kemudian Rasulullah berkata sebagaimana dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Sesungguhnya saya itu hanya melihat ketika saya hidup saja, wahai Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu gimana mereka itu setelah saya enggak tahu. Ini sama seperti kisahnya Nabi Isa ketika disidang oleh Allah. Wahai Isa, emang benar kamu mengatakan sembahlah saya, sembahlah ibu saya, dan sembahlah Tuhan Allah. Kemudian kata
kata Nabi Isa, loh saya nggak mengatakan seperti itu wahai Allah, ya Allah. Yang saya ucapkan ketika saya masih hidup adalah ya saya suruh mereka untuk menyembah Allah dan saya adalah utusan Allah. Loh tapi kenapa orang setelah kamu itu berubah? Ada yang mengatakan Tuhan Ibu, Tuhan Bapak dan lain sebagainya. Nah kata Nabi Isa, itu sudah saya tidak tahu ya Allah. Itu terjadi ketika saya sudah meninggal. Nah, makanya Nabi Muhammad itu mengatakan wa kuntu alaihim syahidan ma kuntu bihim. Ya Allah, yang saya tahu ya adalah ketika saya hidup saja. Bahwasanya mereka itu kembali kepada agama sebelumnya ketika saya meninggal, engkau yang lebih mengetahui. Fayuqalu li, kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqahu. Kata malaikat dikasih tahu, nih asal kamu tahu saja wahai Rasulullah, dulu ketika kamu sudah meninggal itu banyak dari para sahabat kamu yang murtad dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Maksudnya kembali kepada agama orang-orang musyrik Makkah ketika itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya kalau kita mengikuti Rasulullah, terus selama kita hidup kita akan menjadi golongan yang bersama beliau. Tapi kalau kita pindah atau kita kembali kepada kejahiliahan, nah itu kita akan menjadi orang yang sengsara. Makanya ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika mendengar Rasulullah meninggal, awalnya beliau itu sangat kaget dan sampai mengatakan, coba kalau ada lagi yang ngomong Rasulullah wafat, akan saya tebas lehernya, akan saya bunuh orang tersebut, kata Umar Ibnul Khattab. Saking tidak terimanya ketika mendengar Rasulullah wafat. Nah, tapi kemudian ada sahabat Abu Bakar mengatakan, Man ya'budu Muhammad fa innahu qad mata. Kata sahabat Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad telah mati. Wa man ya'budullaha fa innahu hayyun dzalik. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah itu selalu hidup sampai kapanpun. Sehingga ketika mendengar itu, sahabat Umar baru sadar, oh iya, Nabi Muhammad juga manusia, dia juga bisa mati. Yaudah deh, saya terima. Tapi kalau kita menyembahnya Allah tidak pernah mati dan Allah selalu hidup selamanya. Makanya kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah sampai kita mati. Meskipun Rasulullah sudah tidak ada, tapi kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah sampai Allah itu tiada. Tapi Allah kan nggak pernah tiada. Allah itu kan selalu ada. Berarti kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah hatta ya'tiyanal yakin. Dalam ayat sebelumnya dijelaskan kapan kita berhenti beribadah. Kita berhenti beribadah hatta ya'tiyanal yakin, yaitu sampai datang kepada kita al-yakin. Al-yakin yang dimaksud adalah al-maut, ya. Kalau kita ditanya kapan kita boleh berhenti beribadah, boleh tidak sholat, yaitu ketika kita sudah didatangi kematian. Nah, kalau kita sudah mati, itu kita tidak diperintahkan untuk beribadah. Makanya hidup ini singkat. Kita dianjurkan untuk memaksimalkan sampai kita mati, karena kalau kita sudah mati itu baru kita full dibolehkan istirahat. Ulama terdahulu itu maksimal dia beribadah sampai dia mati. Nah, ketika mereka sudah meninggal, itu mereka baru mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa kita praktikkan dalam keseharian kita semua. Mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kami menuju ridha-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.